Prayogo Pangestu. Mungkin itu adalah sosok dibalik dari BRPT dan TPIA. Di mana kali ini saya akan coba membahas corporate action yang akan dilakukan oleh BRPT. Ada dua dan nanti akan saya pisah ya. Satu video tentang ini bahasan yang pertama dan satu video nanti juga akan bahasan yang beda. Di mana satu video ini dampaknya positif ya. Kalau yang satu ini untuk secara long ya, secara long. Jadi satunya ini secara short term dan yang satunya ini secara long. Menarik apa enggak nanti akan dibahas di video tentang corporate action BRPT Prayogo Pangestu. Check this out. Oke, Barito Pasifik ya. Barito Pasifik akan melakukan RUPSLB, di Jumat 9 Desember 2022. Ini beritanya sudah rilis, sudah ada keterbukaan informasi juga di mana RUPSLB ini membahas dua hal, yaitu mata acara tentang satu, membagikan kembali ini persetujuan untuk pengalihan saham hasil pembelian kembali atau saham treasury dengan cara pembagian saham bonus, dan yang kedua tentang mengambil bagian saham di dalam entitas anak dengan cara inbranch. Nah, ini untuk video kali ini saya akan membahas khusus yang pembagian saham bonus. Nanti di video yang lain tentang apa itu tadi, inbranch itu tadi. Oke, kita bahas tentang saham treasury-nya. Saham treasury. Jadi, perseroan ini telah melakukan buyback ya. Kan buyback dilakukan karena ada beberapa hal ya. Salah satunya adalah biasanya itu karena perseroan merasa harga di publik ini murah. That's why mereka melakukan pembelian kembali ya, melakukan buyback. Nah, ada aturan dari OJK, dari Bursa Efek lebih tepatnya, yaitu setelah perseroan melakukan pembelian atau buyback harus dijual kembali ke publik. Nah, sebelum dijual itu namanya adalah saham treasury itu tadi. Nah, harus dijual ke publik dan ya untuk nominalnya ya. Ini nominalnya bentar. Ini nominalnya yaitu yang dijual ke publik dalam bentuk saham bonus, yaitu untuk BRPT itu sebesar 352.352.302 lembar saham. Ini jumlah lembar sahamnya ya. Di mana ini telah dilakukan buyback sejak kapan nih? Ini tadi saya sudah sedikit membaca, yaitu sebelum-sebelumnya. Nah, ini di tanggal 27 September 2016 sampai dengan 27 Desember 2016. Perseroan telah melakukan buyback sebesar 392.506.000 lembar saham. Nah, itu yang nanti akan dalam bentuk saham bonus. Nah, cuman perlu disetujui dulu dalam bentuk RUPSLB itu tadi, yaitu tadi di tanggal berapa tadi? Di tanggal 9. Bentar, nih tadi tanggal berapa nih tadi? Tanggal 9 Desember ya. 9 Desember harus disetujui dulu oleh pemegang saham 9 Desember. Nah, nominalnya yang dibagikan tuh berapa? Nah, ini rasionya ini yang ditawarkan oleh perseroan adalah 475 lembar. Nanti akan memperoleh 2. Jadi baratnya kalau teman-teman punya 475 berarti punya 5 lot lah ya. Punya 5 lot, teman-teman dapat 2 lot. Itu sih secara apa ya, teknisnya akan seperti itu. Teman-teman punya 5 lot BRPT, nanti otomatis akan dapat 2 lot BRPT. Secara cuma-cuma itu yang jadi highlightnya. Nah, ini kenapa? Tujuannya apa? Nah, ini tujuannya adalah manfaatnya adalah kepada meningkatkan likuiditas, yaitu biasanya hal-hal yang alasan yang sering dilakukan oleh perseroan ya dalam melakukan pembagian saham bonus atau stock split, biasanya alasannya itu. Kenapa bisa menaikkan likuiditas? Karena saham yang beredar kan akan bertambah ya, yaitu bertambah itu tadi 390 juta itu.
Nah, itu jadi ya bisa akan semakin rame. Nah, itu. Nah, tinggal nanti ini disetujui apa enggak gitu. Nah, bonusnya itu di 21 Desember. Jadi masih ada jeda kalau semisal tanggal 9 tidak ada tidak ganti jadwal 9 sampai tanggal 21. Jadi masih ada kisaran hampir 2 mingguan. Hampir 2 minggu kurang dikit waktu untuk mengkoleksi si BRPT. Nah, ini jumlahnya bisa berubah ya. Tadi rasionya kan 5:2. 5 lot, 2 lot. 5 lot lama akan dapat 2 lot baru. Tapi apakah nanti disetujui apa enggak, tergantung nanti di RUU PSLB. Cuman biasanya seringnya tidak akan berubah jauh lah ya. Seringnya pasti akan mengalami langsung disetujui ya seringnya ya. Seringnya akan disetujui. Kecuali emiten-emiten tertentu yang kadang bisa mendapatkan interupsi dari pemegang saham. Contoh dividen dari PTBA. Nah, itu biasanya sering mendapatkan interupsi. Itu sih. Jadi so far untuk short term mendapatkan cuma-cuma BRPT ini ya akan menarik sih. So far akan menarik, cuman nanti kemungkinan di X date-nya ya, di X date-nya akan dibanting mungkin bisa aja sih. Bisa saja terjadi gitu. Dan skema pembagian saham bonus ini termasuk jarang dilakukan oleh perseroan-perseroan atau perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek ya, yang tercatat di bursa efek. Jarang banget gitu. Mereka lebih sering melakukan dividen atau stock split sih. Ya, pembagian saham bonus jarang banget. So far tidak. Saya tidak melihat ini hal yang buruk, ini hal yang bagus, tapi hanya sebatas short term aja sih. Dapatkan cuma-cuma lah ya. Dapatkan cuma-cuma. Terutama ini yang dikeuntungan adalah pemegang-pemegang lama ya. Jadi kalau misal saya pribadi saya tidak punya, bukan tidak, apa yang saya lakukan ya, saya mungkin akan memanfaatkan momentum ini sih untuk melakukan trading aja sih. Itu aja sih mungkin, kalau saya ya. Saya tidak akan sama halnya dengan dividen sih aslinya, sama dengan halnya dengan dividen. Mereka akan kalau dirasa menarik, mereka akan mengoleksi lah ya. Tapi ya itu tadi, saya mungkin akan memanfaatkan ini untuk momentum jangka pendek untuk trading aja sih. That's it, hanya sebatas itu. So far untuk short term pembagian saham bonus ini menarik. Ini kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu chartnya seperti apa. So far kalau nggak salah tadi sekilas ya, harusnya oke-oke aja nih. Bentar, ada delay ya. Ada delay. Oke. Dan ini termasuk emiten yang lama secara corporate action sebelum-sebelumnya, historikalnya. Perusahaan ini dividen tidak terlalu sering, stock split juga telah melakukan stock split ya 2019, 2017 BRPT sendiri. Nah, saham bonus ini belum pernah ya, baru sekali nantinya. Ntar, ini ada delay ini di chartnya ya. Ya udahlah, mungkin itu aja ya. Tidak usah pakai chart lah. Mungkin itu pembahasan tentang pembagian saham bonus. So far untuk short term menarik ya, tidak jauh beda dengan dividen. So disesuaikan aja dengan kebutuhan dan plan masing-masing. Kalau saya yang memanfaatkan untuk momentum aja sih. That's it, hanya sebatas itu. Dan videonya nextnya akan membahas tentang ini. Tata mata acara yang kedua yaitu tentang mengambil bagian saham di entitas anak dengan cara inbring. Nah, ini menarik dan ini akan menjadi pembahasan yang lebih lama daripada ini. Oke, mungkin itu saham bonus dari BRPT. So far so good. Jadi manfaatkan hal tersebut untuk hal yang positif dan ya tetap sesuaikan dengan plannya. Kalau tidak menarik ya udah lupakan aja. Oke, gini tuh, see you on the next video. Bye.